anak-anak kami, anak Rokris kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Selamat pagi untuk kalian semuanya. Puji Tuhan ya, pagi ini kita bisa bersama-sama. Kalian bisa bertemu dengan Ibu, dan ini adalah satu sukacita yang besar. 2 bulan kita ada di rumah masing-masing. Hari ini kita akan bersama-sama dalam ibadah rohani Kristen. Baik anak-anak, kita akan mulai dengan pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita semangat memuji Tuhan bersama-sama dengan Ibu Rita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Semua tunduk kepala, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Allah kami yang hidup, kami sangat bersyukur Tuhan di pagi hari yang indah ini bisa bersama-sama dengan anak-anak kami rohani Kristen dalam ibadah bersekutu di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala yang terbaik selama ini. Tuhan telah memberikan kami tubuh yang sehat. Tuhan telah memampukan anak-anak untuk belajar. Dan saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu hidup di dalam kehidupan kami. Dan kami mampu melakukannya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya kita katakan bersama-sama, amin. Anak-anak, pagi hari yang indah ini kita akan membuka Alkitab kita
Ya, semua sudah punya Alkitab ya di atas meja. Dan kita akan bersama-sama membukanya di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13 ya. Jadi ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13 kita baca bersama-sama, kita bersuara anak-anak ya. Baik, mulai dari judulnya 1, 2, 3. Kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Anak-anakku kelas 7, 8, dan 9 Rohani Kristen. Kita sudah membaca 13 ayat pagi ini. Dan di sini berbicara tentang kasih. Nah, anak-anak, mungkin kalian berpikir bahwa kasih itu hal yang biasa saja. Seperti yang mungkin kamu lakukan selama ini antara teman dengan teman, ya. Dan itu tidak terlalu berpengaruh, ya. Mungkin kamu berkata biasa-biasa aja. Ya emang gue pikirin, ya dia kan teman gue, makanya gue bisa menolong dia, mengasihi dia seperti dia juga melakukan kepada saya. Anak-anak, pagi ini firman Tuhan berkata kepada kita bahwa kasih itu ada beberapa. Yang pertama, kasih itu terlihat bahwa menunjukkan yaitu kesabaran. Nah, sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong. Ia tidak melakukan tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Anak-anak, coba kamu melihat manakah kamu di antara
ini dari ayat 4, 5, dan 6, dan juga yang ketujuh. Mana yang sulit kamu lakukan? Dan karakter apa yang menjadi identitas kamu? Yang selalu teman-teman kamu mengatakan bahwa sifat kamu ini lebih tinggi daripada sifat itu. Coba anak-anak. Apakah kamu seorang yang sabar? Apakah kamu seorang yang murah hati? Ya, suka menolong dan suka berbagi. Ya, misalkan melihat teman-temannya tidak punya sesuatu atau temannya mengeluh, kamu langsung iba. Lalu, apakah kamu tidak suka cemburu kepada teman karena nilainya tinggi, cemburu kepada teman karena dia cantik, cemburu kepada teman karena dia ganteng, cemburu dengan teman karena apa? Karena dia lebih diperhatikan oleh guru, atau cemburu dalam hal apa? Nah, anak-anak, di sini dikatakan bahwa rupanya perbuatan kasih itu tidak menunjukkan sikap-sikap yang bertentangan dengan firman Tuhan. Banyak orang bertanya, seperti apa sih kasih itu yang harus dibuktikan dan dilihat banyak orang? Ketika kita di sekolah, orang harus melihat kita seperti yang ada dalam firman Tuhan. Ketika kita ada di rumah, orang tua harus melihat kita seperti yang ada di dalam firman Tuhan. Dan ketika kita ada di lingkungan keluarga besar kita dilihat seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Anak-anakku, kalian harus menunjukkan sifat, yaitu seorang yang penuh dengan kesabaran, atau seorang yang memiliki sifat dominan yang panjang sabar. Dan memang ini yang disebut dengan kasih. Ya. Selanjutnya dikatakan bahwa kasih itu bukanlah orang yang pencemburu. Ya. Bukanlah yang menunjukkan sifat yaitu pelit, tetapi di sini dikatakan suka berbagi. Lalu melakukan hal-hal yang sopan. Ya. Dalam sikap, dalam intonasi suara, menjawab orang lain, itu tetap menunjukkan sikap-sikap yang sopan, yang tidak mengandung emosi, yang tidak mempengaruhi orang lain untuk marah. Lalu selanjutnya dikatakan bahwa dia tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak egois anak-anak. Kalau dia beruntung, dia juga kepengen orang lain mendapat keuntungan. Nah, selanjutnya dikatakan bahwa tidak pemarah. Dikit-dikit marah. Apalagi kalau udah berteman nih. Apaan sih? Nah, biasa kan? Di kelas. Dan bahasa yang paling kerennya itu adalah baper banget sih. Aduh, nyolot banget. Loh, apalagi kalau sama teman. Ngegas deh. Apa-apa, ngegas. Anak-anak, orang yang suka ngegas itu bagian daripada orang-orang yang suka marah, ya, emosional tinggi. Seharusnya sebagai anak Tuhan, dengar dulu apa maksud teman, setelah itu uraikan di dalam pikiranmu, lalu simpan dalam hatimu. Jika itu berkenan untuk dijawab, maka jawablah dengan baik-baik. Misalnya begini, temannya berkata begini, Anggi, kamu dari mana sih? Kok gak kelihatan? Anggi jangan jawab, apaan sih lu? Nanya-nanya melulu. Gak boleh gitu. Tapi jawabannya yang baik, yang seperti apa? Iya, tadi saya ke ruang guru dulu.
mau bertemu dengan Ibu Rita Bali. Nah, kalau ditanya lagi, emang kenapa? Ya jangan nyolot lagi. Kepo banget sih. Tapi jawabannya apa? Iya, ada urusan sebentar. Nah, kalau kita menjawab dengan lemah lembut, maka kita sudah menunjukkan karakter kita sebagai orang yang mengasihi dan juga menunjukkan karakter kasih. Selanjutnya anak-anak, yaitu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya udah deh. Memang sih sebagai manusia pasti tidak ada yang sempurna. Tapi belajar anak-anak untuk tidak dendam kepada teman. Kalau kita dendam terus, kalau kita menyimpan kesalahan teman terus, tidak berusaha melupakan, itu tandanya bahwa kita belum menunjukkan karakter kasih. Nah, anak-anak, kita hampir setiap tahun merayakan Natal. Natal menunjukkan bahwa karena begitu besar kasih Kristus kepada dunia ini, maka Yesus lahir di dunia, mau bersama dengan kita, mau menunjukkan jati dirinya kepada kita, hidup bersama dengan kita. Dan kita bisa melihat bagaimana karakter-karakter daripada Yesus Kristus. Anak-anakku, sebenarnya tidak pantas kita bersama-sama dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita semuanya manusia berdosa, malu. Ya. Yesus dari surga mau lahir seperti manusia, merendahkan dirinya serendah-rendahnya, lahir di kandang domba. Tidak ada nuansa happy birthday to you, happy birthday to you, nggak ada. Anak-anak, hampir semua kalian 19 orang kan lahirnya di mana? Pasti setidak-tidaknya di klinik. Ada dokter, ada perawat yang menangani. Nah, waktu Yesus lahir, temannya siapa? Domba. Tapi kita mau belajar. Kita mau belajar untuk apa? Untuk kita memiliki karakter. Ya, karakter seperti Yesus. Mengasihi kita yang hidup di dunia ini. Lalu kita merayakan yang kedua apa? Merayakan atau memperingati Jumat Agung sekali setahun. Nah, ini menunjukkan bahwa Yesus rela mati di kayu salib untuk apa? Untuk Ibu Rita dan untuk kamu juga semuanya. Kalau orang tua anak-anak itu hanya menunjukkan, yaitu berusaha untuk membuat anaknya itu benar-benar hidup layak. Sehingga banyak orang tua yang mengatakan kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Artinya orang tua berusaha benar-benar untuk kehidupan yang layak buat anaknya. Bekerja siang malam. Tetapi Yesus melebihi daripada orang tua kita, ya. Yesus mati di kayu salib. Dan itu buat siapa? Buat kita semuanya. Nah, anak-anak, kalau sudah seperti begitu, apakah kita harus benar-benar menyimpan kesalahan orang lain? Yesus saja berkata kepada kita semuanya, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lah, kita coba belajar bagaimana kita harus mengampuni. Ketika kita mengampuni banyak orang, maka Yesus juga akan mengampuni kita. Nah, jadi anak-anak,
Nggak boleh menyimpan kesalahan orang lain atau kesalahan teman, kesalahan abang, mungkin kesalahan orang tua. Tetapi kita belajar memaafkan, mengampuni, dan benar-benar melupakan. Lanjut lagi. Dikatakan bahwa tidak bersukacita karena ketidakadilan. Nah, ini anak-anak, ya, sering sekali kita ngeledek-ngeledek teman. Ya, kita pikir dia kan udah ngeledek gue, terus gue juga ngeledek dia. Wah, kalau udah saling ngeledek, apa sih keuntungannya? Anak-anak, hanya satu yang adil, yaitu Yesus Kristus. Jadi sebagai anak Tuhan, kita juga harus belajar seperti karakter Yesus. Ya. Mungkin di rumah, sering sekali kamu mengatakan, orang tua saya itu lebih sayang abang. Ya. Orang tua saya itu lebih sayang adik. Anak-anak, tidak ada orang tua yang hanya sayang abang, hanya sayang kakak, hanya sayang diri kamu sendiri. Jika anak orang tua ada 5, semua disayang. Tetapi terkadang, ya, karena abang mungkin kuliah, maka ketika abang sedang sakit, abang ditolong oleh orang tua. Nah, kamu tuh disuruh-suruh untuk menolong abangmu. Tapi jangan bilang, gue lagi yang disuruh. Anak-anak, di dalam sikap seperti ini, perhatian orang tua bukan dalam arti orang tua tidak adil, anak-anak. Tetapi pada saat yang berbeda, orang tua bisa memberikan porsi-porsi, yaitu perhatian sesuai dengan situasi pada saat itu. Jadi anak-anakku semuanya, tetaplah mengatakan bahwa apapun yang saya terima dari orang tua saat ini, saya disuruh, saya benar-benar ditegur oleh orang tua, bukan dalam arti orang tua tidak adil. Tetapi kamu harus mengucap syukur karena kamu belajar untuk memahami bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kamu, Tuhan kita semua, satu-satunya Tuhan yang adil. Maka kita juga belajar untuk menerima apa yang dilakukan oleh orang tua kepada kita. Ya. Kenapa? Karena orang tua itu adalah wakil Tuhan di dunia. Nah, itu adalah firman Tuhan, anak-anak. Jadi pastikan diri kamu bahwa orang tua kita hari ini hidup, itu adalah wakil Tuhan untuk menegur kita, mengingatkan kita, dan melakukan yang terbaik yang disebut dengan keadilan. Jadi sekarang gak boleh lagi ya mengatakan seperti begitu ya. Orang tua pila-pila kasih sayang, tidak adil, gak boleh begitu. Anak-anakku, selanjutnya yaitu tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Jadi prestasi demi prestasi di kelas atau prestasi diri kamu sendiri, itu yang membuat kamu menjadi semakin senang di hadapan Tuhan. Artinya bahwa siapapun yang berprestasi itu merupakan satu kebenaran yang perlu kamu juga melihat prestasi orang lain. Bahkan ketika orang lain berprestasi, berikan pujian sebagai bagian sukacita kamu. Dan ketika juga kamu berprestasi, kamu juga menunjukkan sukacita kamu bahwa prestasi kamu itu datangnya dari Tuhan. Nah, anak-anak coba kemarin, contohnya kelas 9. Itu loh sampai jam 2 pagi. Ibu menunggu ujian praktek kalian. Yang pertama, Yeski. Selanjutnya adalah Teresia. Selanjutnya adalah Etna.
Selanjutnya adalah Jordan. Selanjutnya adalah Aram. Dan selanjutnya adalah Petra. Anak-anak, ibu tidak tidur demi kalian. Tetapi hasilnya semuanya bagus kan di atas KKM. Nah, ibu senang sekali dengan prestasi kalian ini. Artinya, sekalipun pada awalnya mungkin menunjukkan, aduh, kok bisa? Harus benar-benar berjuang. Tetapi setelah kamu mendapatkan nilai yang terbaik itu, anak kelas 9, apa yang terjadi? Kamu senang nggak? Ya pasti senang. Nah, ketika ibu juga melihat kalian menunjukkan yang terbaik, ibu juga senang. Kenapa? Karena kalian sudah membuktikan bahwa kalian mampu dan bisa oleh karena Yesus Kristus. Dan itu yang benar. Ya makanya setiap yang benar itu kita lakukan untuk mendatangkan sukacita, pujian. Ya, ibu juga tidak mau kalau nilai kalian kelas 9 itu nilainya semuanya di bawah 85. Kalau benar-benar, maka kita berikan nilai yang terbaik dan pantas kalian mendapatkan nilai yang terbaik itu. Dan kamu sudah tahu nilai kamu. Ibu terbuka kepada kalian. Kelas 9 secara khusus, terbuka di grup kalian. Ibu kasih nilai kalian. Karena kamu hebat, kamu berani, kamu luar biasa. Sebenarnya yang membuat kamu luar biasa itu kenapa? Karena banyak mengeluh. Tetapi anak-anak Tuhan harus hebat, harus menunjukkan bahwa bernyanyi di dalam Tuhan suatu kebenaran. Dengar firman Tuhan adalah suatu kebenaran. Bahkan bernyanyi sambil bermain musik itu suatu kebenaran. Maka jangan malu ketika ibadah bersama karena itu adalah suatu kebenaran. Nah, benar kan anak-anak? Amin? Amin. Selanjutnya adalah ia tidak menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, di sini menunjukkan pribadi yang jujur. Kasih itu adalah pribadi yang jujur. Ya. Tidak dolak-dalik atau beda di depan, beda di belakang. Tetapi semua terbuka, semua jujur. Ya. Jujur apa adanya. Dan itu ciri khas anak Tuhan. Anak-anakku, ketika kita melakukan ini, maka apa yang terjadi? Berkat Tuhan itu menjadi milik kita. Nah, sehingga ketika kita ada di dalam wabah corona ini, anak-anak, kita sabar, kita bisa sabar ada dalam situasi ini. Kenapa? Karena kesabaran itu adalah salah satu karakter daripada Yesus Kristus. Anak-anakku semuanya, pagi hari yang indah ini, biarlah terlihat di dalam rumah sepanjang kamu ada di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah, dan juga melakukan sesuatu apapun, semuanya dilakukan di rumah. Biarlah terlihat kasih Tuhan itu ada di dalam diri kamu. Ya. Kasih Yesus Kristus memenuhi hidup kamu. Jangan malu untuk menjadi anak yang sabar. Jangan malu menjadi anak yang suka berbagi. Jangan malu menjadi anak yang tidak suka marah. Jangan malu menjadi anak yang tidak menyimpan kesalahan. Jangan malu untuk melakukan keadilan. Jangan malu untuk memberikan pujian kepada teman-teman, kepada saudara kamu, kepada ayah dan ibu, papa dan mama yang memiliki prestasi atau sikap yang baik. Dan jangan malu kalau kamu juga mengatakan kejujuran kamu. Jangan juga malu mengungkapkan apa yang ada di dalam hati kamu. Anak-anakku, jika semuanya ini kita lakukan, jika anak-anak lakukan apa yang disebut dengan kasih, maka amanlah
hidup ini, khususnya selama kamu ada di rumah, entah kapan kamu akan kembali ke sekolah. Anak-anakku yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, pagi hari yang indah ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini membuat kamu semakin dekat dengan Tuhan. Firman Tuhan ini membuat kamu semakin tekun mencari Tuhan. Membuat hari-hari kamu adalah hari-hari yang berbahagia. Sehingga tidak membuat kamu bosan di rumah. Tidak membuat kamu jenuh di rumah. Tetapi kamu semakin semangat. Kenapa? Karena firman Tuhan dekat dengan kamu, dan kamu senantiasa membaca firman Tuhan dengan teratur. Sehingga ketika kita bertemu nanti di sekolah, terlihat lebih baik lagi dan bertumbuh karakter kasih itu. Sehingga teman-teman kamu yang sekelas melihat kamu beda, ya, beda dari yang sebelumnya. Ya anak-anak, dan ibu berharap bahwa dengan kamu mandiri di rumah, maka semuanya akan menjadi lebih baik. Puji nama Tuhan. Anak-anak kami rohani Kristen, Tuhan Yesus memberkati kamu. Ibu Rita mendoakan kamu. Ada 19 anak yang ibu terus membawa nama kalian di dalam doa. Dan ibu berharap kalian sehat-sehat saja. Ibu berharap kalian tetap patuh pada peraturan pemerintah bahwa PSBB adalah hal yang terbaik. Jangan kemana-mana. Kita harus tetap menjaga jarak. Dan sehingga harapan Bapak Presiden Jokowi, bulan Juli adalah bulan kemenangan kepada Indonesia, di mana bebas dari corona dan kita bebas kembali untuk bersama dengan teman-teman di sekolah. Amin anak-anak. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tutup Alkitabnya. Sebelum kita berdoa, kita naikkan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Kita nyanyi bersama-sama ya. Anak-anak, kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan bernyanyi bersama-sama. Kami memuji kebesaran-Mu. Semuanya tunduk kepala dan mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Allah kami yang hidup, kami sangat bersyukur Tuhan pada pagi hari yang indah ini bisa berkumpul dengan anak-anak kami rohani Kristen. Dan sangat bersuka cita Tuhan, sekalipun kami tidak bersama dengan mereka selama 2 bulan, tetapi pagi ini kami satu di dalam Tuhan.
Karena itu Tuhan, pada saat ini kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menyendengkan telinga untuk mendengarkan doa kami. Sebelumnya kuduskan dan sucikan kami Bapa. Ampuni segala dosa kami sehingga kami layak untuk membawa doa-doa kami di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, Engkau yang akan menyembuhkan. Engkau yang akan membebaskan Indonesia Bapa dari wabah corona ini. Sehingga kami bisa hidup secara normal kembali. Bisa bertemu dengan keluarga besar kami. Bisa bertemu dengan teman-teman kami. Bahkan kami bisa melakukan aktivitas kami seperti hari-hari yang sebelumnya. Bapa di surga, secara khusus Tuhan memberkati Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi. Mampukan hamba-Mu ini Bapa untuk terus mengambil kebijakan-kebijakan di dalam menangani keselamatan bangsa ini. Biarlah hati Tuhan nyata di dalam keputusan-keputusan beliau. Dan berikan hamba-Mu ini kesehatan yang baik dan sempurna. Pagari dia dengan malaikat surgawi-Mu Tuhan dari panah-panah virus corona. Sehingga beliau mampu melakukan tugasnya dengan baik. Dan seluruh jajaran pemerintahan, para pemimpin-pemimpin, Tuhan juga memberkati mereka. Biarlah mereka juga sebagai penolong bagi kami untuk terus memberikan kepada kami kebijakan-kebijakan yang kami lakukan bersama-sama, membangun gotong royong untuk bisa melakukan hal-hal yang baik dalam penanganan virus corona ini. Memberkati para dokter, para perawat, bahkan juga saudara-saudara kami yang ada di rumah sakit, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan, Engkau sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga Tuhan untuk keluarga daripada anak-anak kami, keluarga besar SMP 254. Tuhan juga tolong, Tuhan juga sertai. Pagari dengan malaikat surgawi Bapa, supaya semuanya sehat-sehat, supaya semuanya bisa melakukan tugas dengan baik. Dan pada saatnya Tuhan, kembali kami bersuka cita oleh karena Tuhan Yesus sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Secara khusus untuk Pak Dirwanto yang sakit, asam lambung naik, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Dan hamba-Mu ini Bapa kembali sehat seperti sedia kala. Apapun yang dimakan, apapun yang diminum, biarlah menjadi saluran berkat untuk kesembuhan hamba-Mu ini. Demikian juga Tuhan untuk anak-anak kami rohani Kristen, dan juga guru-guru rohani Kristen, orang tua mereka, abang mereka. Tuhan Yesus memberkati, mencukupi segala kebutuhan-kebutuhan sepanjang wabah corona ini Bapa. Dan jadikan menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Kasih sayang, cinta kasih-Mu biarlah terjadi dalam rumah tangga anak-anak kami dan keluarga guru rohani Kristen. Sehingga orang lain dan juga kami bisa berdampak bagi tetangga kami, bahkan secara khusus untuk keutuhan cinta kasih dalam keluarga. Sehingga anak-anak kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya, mari kita katakan bersama-sama, amin. Kita naikkan pujian. Bapa, terima kasih.
ibadah rohani Kristen kita pagi ini sudah selesai. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Anak-anak, tugas yang kalian lakukan adalah silakan menginput absen bagi yang belum menginput absen, dan kirimkan foto kalian pagi ini bahwa kalian sudah bersama dengan Ibu di dalam ibadah rohani Kristen. Nah, foto kalian ini anak-anak nanti diusahakan supaya kelihatan kalian dan kelihatan juga video Ibu sebagai bukti bahwa kalian sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah melakukan ibadah rohani Kristen. Terima kasih. Sekali lagi Ibu ucapkan Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin.